bahkan kuliah ilmu lingkungan aja nyesel awal-awal. Aku tuh nggak cuma action ya, apa sih eco-friendly, apa sih permasalahan sampah yang selalu buang sampah sembarangan. Nonton video aku jadi kayak, oh gue ngerti nih, oh kayak gini nih. Halo Beauty Gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di series Ramadan You Beauty Glowing Life with You bersama aku Ananza Prilly. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan untuk menebarkan kebaikan. Karena kita percaya kecantikan sejati berasal dari dalam. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang environmental content creator yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Di usianya yang masih sangat muda, dia menunjukkan keberaniannya yang luar biasa untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menginspirasi dan memotivasi kita. Gimana sih perjalanannya untuk terus melangkah melakukan kebaikan? Langsung saja kita sambut Jeremy Owen. Halo. Kamu gimana sih kabarnya dan sekarang tuh lagi sibuk apa? Halo Kak Ananza, nama aku Jeremy Owen dan aku sekarang lagi sibuk kuliah. Aku masih kuliah di Belanda Kak. Aku masih kuliah ilmu lingkungan, jurusan ilmu lingkungan S1 di Belanda. Oke, Owen, aku tuh banyak banget dengar cerita tentang kamu ya, apalagi di media sosial gitu. Karena kan kamu juga ngupload tentang perjalanan kamu, terus kayak kontribusi real kamu terhadap lingkungan dan juga emang action-action nyata yang kamu berikan terhadap apa ya, kayak perubahan yang positif terhadap lingkungan dan juga kebersihan. Amin. Tapi aku tuh kayak penasaran gitu loh. Jadi kayak sebenarnya siapa sih Owen ini dan kayak gimana sih kamu grow up dan juga apa ya, kayak gimana kamu tumbuh dewasa dan all about you. Mereka itu sangat suportif, orang tua aku sangat suportif. Aku punya satu kakak dan apa ya, dalam segala hal aku dan kakak aku selalu disupport sama orang tua aku sampai sekarang pun gitu. Tadi kan kamu cerita kalau kamu tuh lagi kuliah, lagi kan? Sekarang masih? Masih kuliah. Ini gimana sih bisa ada di Indonesia nih? Nah tapi kita penasaran, kayak apa sih yang bikin kamu kepikiran kuliah di Belanda gitu? Karena di Belanda itu salah satu negara yang punya banyak banget kebijakan tentang lingkungan, dan di Eropa itu kebanyakan emang mereka paling maju lah dalam hal ramah lingkungan. Terkait ini kayaknya aku tuh pengen menggali soal motivasi kamu sih, kayak siapa yang konten tentang lingkungan gitu, jarang banget. Sebenarnya sih sampai sekarang menurutku hampir gak ada lah yang bikin konten mirip sama aku tentang lingkungan, kayak di bidang edukasinya, di bidang isunya. Kenapa aku bikin konten tentang lingkungan? Karena ya pertama gak ada yang melakukan hal itu, dan yang kedua ya emang aku jurusan kuliah ilmu lingkungan. Yang emang tujuan aku adalah dari awal aku ngambil kuliah ilmu lingkungan adalah untuk bikin Indonesia, harapannya ini harapan besar, cita-cita Jeremy Owen ya, untuk bikin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau misalnya kita lihat negara maju Kak, kalau kita lihat negara maju itu pasti rapi, bersih, terus juga mereka sangat peduli lingkungan. Ya harus dimulai dari sini gitu. Salah satunya adalah indikasinya adalah lingkungan. Itu sih. Jadi sebenarnya dimulai dari ketertarikan personal juga ya, sampai akhirnya kayak ada goals yang besar banget nih yang tadi kamu sebutin. Tapi kan ini kayak apa ya, kayak motivasi pribadi ya dari tadi kamu ceritain. Tapi ada nggak sih motivasi eksternalnya atau enggak, boleh gak sih disebutin siapa sih inspirasi kamu dalam melakukan ini semua gitu? Jujur kalau misalnya support terbesar dan inspirasi terbesar itu dari papa aku sih. Karena dari kecil aku diajarin untuk jadi orang yang nasionalis, untuk dan benar-benar peduli sama Indonesia gitu. Contohnya kayak dalam segala hal sih. Jadi salah satunya ya emang lingkungan ini kan. Boleh gak sih ceritain gimana sih awalnya kamu benar-benar action berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait sama lingkungan? Jujur sebelum aku kuliah itu nggak ada tuh exposure secara yang terpikirkan, secara yang sadar tentang lingkungan. Aku hidup di keluarga yang tadi biasa-biasa aja dan nggak ada background sama sekali tentang lingkungan gitu. Tapi yang ada adalah dari orang tua aku, mereka tuh adventurous. Adventurous dalam arti kalau misalkan kita lagi pergi diajaknya ke tempat alam. Terus kita diajaknya ke dalam Indonesia, muter-muter keliling Indonesia. Dan kita dikasih lihat kalau misalnya Indonesia itu emang bagus banget, dan aku diajarin emang nasionalis itu. Jadi kenapa arahnya ke sana ya sebenarnya dari hati nasionalis itu sih, kayak aku pengen Indonesia ini lebih maju lagi dalam segala hal, yang salah satunya yang harus kita itu lingkungannya. Nah terus jadi apa dong yang membedakan konten kamu sama konten creator lainnya yang sama-sama bahas lingkungan gitu? Kalau menurutku aku tuh nggak cuma action ya. Jadi
Gimana tapi tuh? Gak gitu. Tapi maksudnya aku nggak cuma action, tapi aku juga ada edukasinya. Dan menurut aku keduanya ini penting banget. Karena satu, edukasi itu di bidang hulunya, di bidang sumbernya, dan kalau misalkan action itu di bidang terakhir ya. Itu keduanya harus berkesinambungan sih. Dan kenapa education itu penting banget? Karena kita mau kayak orang-orang itu jadi ngerti juga. Dan target market itu bukan orang-orang yang ngerti tentang lingkungan, udah ngerti tentang lingkungan, tapi orang-orang yang belum ngerti sama sekali. Kenapa aku bikinnya secara fun, secara menarik, dengan bahasa yang sangat gampang? Itu karena aku target marketnya adalah pengennya untuk orang-orang yang belum ngerti nih tentang lingkungan. Apa sih eco-friendly, apa sih permasalahan sampah, yang selalu buang sampah sembarangan, nonton video aku jadi kayak, oh gua ngerti nih, oh kayak gini nih. Nah, Gitu. bener-bener. Jadi orang-orang yang nonton konten kamu bukan cuma terinspirasi ya, tapi dia juga paham akhirnya bisa ngelakuin sendiri mungkin gitu. Jadi kamu punya pasukan ya, wah keren Ya banget. kurang lebih lah Ih, gitu. Tapi kayak ini kan sebenarnya bukan hal yang simpel ya. Sangat. Tadi kita bahas kayak udah agak berat gitu. Nah, apa yang kamu rasain gitu, kayak kesulitan-kesulitannya gimana sih dalam pembuatan konten gitu, ataupun ya saat kamu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan? Pertama menurutku yang paling susah adalah karena target market aku orang yang belum ngerti, aku pengennya bahasanya itu sesimpel mungkin. Jadi ada beberapa bahasa-bahasa yang aku ubah. Bahasa edukasi lingkungan tuh selalu berat. Orang selalu mikir masalah lingkungan itu masalah elit yang ke atas lah. Jadi Muter itu otak sih lah kamu gitu. muter otak banget di situ. Itu pertama di situ, dan yang kedua tentang actionnya. Dan kalau misalnya aksi lingkungan tuh kan gak gampang ya. Nggak cuman ya ada banyak banget yang simple-simple, tapi untuk kita kasih unjuk ke orang-orang biasanya biar menarik adalah dengan secara massive gitu. Dan itu hal-hal yang rada ribet sih. Makanya kenapa banyak banget juga yang nonton video aku itu orang tua. Oh, jadi diverse banget ya. Bener, ya. Oke, nah kamu kan berarti selain aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan, kamu juga emang ya ternyata dari lama ya udah memilih untuk menempuh pendidikan di jurusan teknologi lingkungan dan energi terbarukan, apalagi di Belanda ya. Pernah nggak sih kamu jujur nyesel atau gak kayak, aduh kayaknya nggak jadi nih konten, kayak jadi nih. Awal-awal sih. Gitu. Awal-awal nyesel. Bahkan kuliah ilmu lingkungan aja nyesel awal-awal. Di tahun pertama, tahun kedua gue kayak, wah ini gimana ya? Terus habis itu, baru setelah itu aku mulai coba bikin konten, bikin video untuk mulai berdampak lah. Untuk bisa mulai berdampak di situnya. Dan ternyata tanpa disadari adalah orang-orang pada suka dengan video itu dan sangat terbantu. Mereka kayak, oh begini ya, oh begitu ya. Oh iya. Dari situnya aku baru baca-baca lagi dan lihat riset kalau misalnya orang Indonesia itu sebenarnya peduli. 80% orang Indonesia peduli, tapi mereka bingung caranya seperti apa. Makanya aku ada di situ untuk ngebantuin kasih tahu, oh kalian bisa mulai dari sini loh dengan cara yang simple loh. Hal seperti ini yang kalian bisa lakuin loh. Jadi dari yang simple-simple, dari bawa botol minum sendiri, bawa tas Yang sendiri, practical gitu ya? sangat yang simple banget pokoknya. How do you feel gitu, kayak kegiatan-kegiatan ini kan ya balik lagi ya, kayak gak semua orang peduli, coy. Ya menurutku ya Gimana? kita harus ngelakuin hal-hal kecil kan untuk mendapatkan hal-hal besar nanti ya. Jadi aku mikir ya udah kita start from small, kita step by step. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan aku yang mulai, siapa lagi? Kapan lagi? Jadi kayak oke, kita start aja dulu, kita cobain dulu, let's fight for it gitu. Yang menurutku bikin aku bahagia itu adalah aku bisa kasih impact dan aku bisa ngeliat progress di followers aku. Oh, mereka seneng, mereka bisa ngelakuin hal-hal dan yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan mereka bisa mulai buang sampah ke tempatnya, mereka udah nggak buang sampah sana, ke sembarangan, dan lingkungan kita jadi lebih bersih. Itu hal-hal simpel lah, dari hal simpel seperti itu yang lebih bikin aku seneng ngeliat Indonesia berprogres menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Iya, karena mungkin awalnya kamu juga nggak nyangka ya, maksudnya kayak bisa beneran merubah kebiasaan orang gitu kan. Iya, kurang lebih gitu kan. Terus kalau kamu bisa menyampaikan harapan nih ke followers kamu, what is? Harapan aku sebenarnya simple sih Kak. Buat yang belum peduli jadi peduli, dan buat yang udah peduli jadi lebih peduli. Dan itu semuanya start from simple things, small things itu. Gitu dong. Keren banget. Thank you Kak. Thank you banget ya Awan untuk
ceritanya yang bener-bener ini kayaknya aku kayak baru denger cerita lengkap kamu di sini yang bener-bener jadi tahu gimana sih awal kamu milih jurusan sampai kamu ada momen-momen ragu juga sampai akhirnya ngonten tentang lingkungan yang jarang orang bahas. Itu bener-bener inspiratif banget dan memotivasi banget pasti buat teman-teman yang mungkin lagi bingung juga mencari tujuan untuk ngelakuin apa di hidup kita masing-masing. Dan pastinya dari cerita kamu aku jadi paham sih kayak semua itu dimulai dari diri kita dan semua tuh dimulai dari hal kecil. Benar. Tapi ya itu kita nggak bakal sangka kalau misal dari satu perubahan kecil itu bisa memberikan perubahan positif dan terang bagi diri kita dan bagi orang banyak. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan You Beauty Glowing Life with You. Seperti You Radiance Glow Illuminating Serum, Brighten your skin, radiates your true glow. Live a glowing life with you. Saya Nanza Prilly, pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.